Selamat pagi, salam damai sejahtera, sukacita memenuhi kita, sukacita yang dari Tuhan Yesus, sukacita keselamatan kita, sukacita juga anugerah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya memberi judul hidup dengan cara Allah atau hidup dengan cara Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa ini saya sampaikan? Karena ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ini sangat penting. Hidup dengan cara Allah. Ya, saudaraku, pertama kali alasan yang paling tepat adalah karena Tuhan inginkan kita hidup di dalam kerajaan-Nya. Ya, Tuhan inginkan kita hidup di dalam kerajaan surga. Walaupun kita, Bapak Ibu Saudaraku, masih hidup di dunia, ya, tetapi Tuhan inginkan kita hidup di dalam kerajaan surga. Nah, tentunya karena sebuah kerajaan, maka punya sebuah sistem atau aturan atau tata cara hidup di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, ini mengajarkan kepada kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dengan cara-cara Tuhan atau cara-cara Allah. Ya, sekalipun kita masih di dunia, Bapak Ibu Saudara, ya, kita belum di surga, tetapi kita bisa hidup dengan tata cara kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya sangat ingat sekali ketika saya masih kecil, karena saya ini sebenarnya dari keluarga Keraton Solo, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saya waktu itu dinasihati orang tua, kami ini tidak boleh, anak-anak ini tidak boleh seperti anak sekarang sambil main HP atau sambil apa begitu. Tapi tangan itu mesti ngapu rancang. Ya, ngapu rancang tuh ya nanti suatu saat saya beritahu. Tangannya dilipat ke bawah dan tidak boleh memandang orang tua kami. Ya, ini tata cara, salah satu tata cara, saudara-saudara ya. Kemudian kalau lewat depan orang yang sedang berbicara, saudara-saudara ya, kami harus merunduk. Ya, orang tua sedang berbicara gitu, kami harus merunduk, jalan gitu ya. Saudara-saudara ya, itu tata cara, saudara ya. Itu tata cara. Kemudian mesti ketemu tetangga ya, walaupun orang tua kami ini dulu punya banyak pengabdi, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup stratanya itu kami lebih di atas gitu, saudara-saudara. Tapi kami ini anak-anak, kami juga harus menghormati mereka, walaupun mereka juga menghormati kami ya, saudara, tentunya. Gitu, kami harus menghormati, ya harus tepo seliro dikatakan. Tepo seliro itu menghormati, unggah-ungguh gitu ya, sopan santun gitu. Kami betul-betul diajarkan seperti itu ya di lingkungan kami ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak ya kadang bule, tante, bude, ibu, itu wah, jadi orang kurang ajar. Nah, semua itu tata cara, Bapak Ibu Saudara. Semua itu tata cara. Nah, demikian juga kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita ini dari Tuhan. Ya, kita ini dari Tuhan. Dan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berasal dari dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, nanti saya beritahukan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, 2 Korintus 10 ayat 3 mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya.
Ini alasan yang, ini firman Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu. Memang kami masih hidup di dunia, ya. Kita ini belum di surga, gitu ya. Tetapi kami tidak berjuang secara nilai-nilai dunia. Nah, ini ya, ketika kita menerima Kristus, Bapak Ibu Saudara, diawali dengan menerima Kristus, sesungguhnya saudaraku, itulah Injil kerajaan, bukan Injil keselamatan. Ya, Injil kerajaan yang menyelamatkan. Ya, kalau kita baca di Alkitab kita, kemudian kita searching, saudaraku, Injil, ya, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan Injil kerajaan, dan Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, apa itu Injil kerajaan surga, saudaraku? Yaitu suatu kawasan di mana Tuhan Yesus yang memerintah di sana. Ya, suatu kawasan di mana Tuhan Yesus yang memerintah di sana. Tuhan menjadi raja kita, ya. Karena sebuah kawasan, maka sebuah lingkungan, maka dia punya tata cara, dia punya satu penataan dalam hidup, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini luar biasa sekali. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Mari kita lihat nilai-nilai firman Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, sadari bahwa kita bukan dari dunia. Anda lihat kalau 1 Yohanes 5 ayat 19 itu mengatakan memang kamu berasal dari Allah. Ya. Jadi kita ini bukan dari dunia lagi. Kita berasal dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita berasal dari Allah, bukan dari dunia. Jadi sadar, kita mesti sadar, Bapak Ibu Saudara. Menjalani hidup hari-hari kita, menjalani waktu kita bekerja, waktu kita berumah tangga, waktu kita bertetangga, waktu kita ini, saudaraku, studi, Bapak belajar, saudaraku, waktu kita ini mungkin beraktivitas di jalanan, Bapak Ibu Saudara, ya, sadari bahwa kita bukan dari dunia. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, kamu berasal dari Allah. Ya, kamu berasal dari Allah. Wah, ini sungguh membanggakan, Bapak Ibu Saudara. Ini sungguh, saudaraku, membuat kita menyadari bahwa saya bukan dari dunia ini. Jadi saya, saudaraku, memiliki sebuah kebanggaan tersendiri. Oh iya ya, saya berasal dari Allah, saudaraku. Yang kedua, berjuanglah, saudaraku, ya, tidak memakai cara-cara hidup dunia. Nah, Alkitab mengatakan berjuang, saudaraku, ya, berjuang. Karena ada nilai-nilai dalam hidup kita yang sudah ditanamkan. Mungkin ribuan dan jutaan tahun, saudara-saudara, ya. Warisan dosa, ya, ada juga. Maka kita harus berjuang dengan tata cara hidup yang baru, yaitu tata cara hidup di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudaraku. Tata cara hidup dalam kerajaan surga, ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menghidupi nilai-nilai, ya, saudara-saudara, ya, menghidupi nilai-nilai. Nah, saudara-saudara, ada dua cara dalam Perikop di 2 Korintus 10 ayat 3, saudara, ya. Dua cara yang sangat mudah bagaimana kita, saudara-saudaraku, hidup di dalam kerajaan surga, saudaraku. Menjalani hidup, saudaraku, setelah kita sadari bahwa kita bukan dari dunia, kemudian kita menyadari juga kita berjuang tidak memakai cara-cara hidup dunia, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita sebenarnya masih punya nilai-nilai dunia, saudara-saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, saudaraku, jangan bandingkan diri atau golongkan dengan orang, saudaraku. 2 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri, dengan mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya sendiri
mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudaraku, yang pertama adalah jangan bandingkan diri kita atau golongkan dengan orang, saudara-saudaraku. Dengan siapa? Tentunya dengan Tuhan, saudara, dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, jawabannya itu. Jadi kita tidak boleh membandingkan diri kita lagi, menimbang hidup kita dengan orang, saudaraku. Tetapi timbang diri kita, bandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus atau firman-Nya. Nah, ini poin pertama, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita menjalani hidup kita. Yang kedua, patahkan atau tawan, taklukkan nilai-nilai yang ada di pikiran kita. Nah, kadangkala saudaraku kita punya nilai-nilai yang itu bertentangan dengan kerajaan surga beroperasional dalam hidup kita. Satu contoh misalkan, kita saudaraku tidak rela direndahkan, kita saudaraku ditampar pipi kiri, kita tidak mampu menyerahkan pipi kanan, saudaraku kita diminta untuk berjalan, dituntut untuk berjalan 1 mil, kita tidak punya kekuatan untuk berjalan 2 mil, saudaraku bersama-sama dengan dia. Nah ini saudaraku semuanya itu tentang saudaraku yang ada di dalam pikiran lama kita. Nah firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 10 ayat 5, saudaraku, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Nah, kenali diri Anda. Taklukkan apa yang ada di dalam pikiran kita, saudaraku ya. Dan tawan itu taklukkan kepada firman Tuhan. Taklukkan kepada nilai-nilai kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa bangsa kita menghadapi krisis pangan, ekonomi, saudaraku ya. Semua itu membutuhkan dan sangat bertentangan dengan kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara ya. Sangat bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan surga, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tahu berita di televisi yang sangat hangat mengenai di tubuh Polri. Perlu, saudaraku, kita berdoa supaya ada anak-anak Tuhan, mereka yang hidup di dalam kerajaan surga, walaupun mereka ada di situasi yang mungkin tidak menyenangkan di tubuh di sana, saudara ya. Tetapi doa kita pagi hari ini bagi mereka, doa kita bagi bangsa kita, doa kita bagi rakyat negeri ini, saudaraku, supaya sistem kerajaan surga dan supaya doa Tuhan Yesus yang menghadirkan kerajaan surga di muka bumi ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu terjadi, mereka bukan hanya melihat orang-orang yang penuh damai sejahtera dan sukacita, tapi mereka melihat anak-anak Tuhan, saudaraku, dan merasakan anak-anak Tuhan yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi gereja Tuhan, kita berdoa, saudaraku, keajaiban-keajaiban itu terjadi di bangsa ini ya, Bapak Ibu Saudaraku. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya pagi ini, nanti sore kita menghubungkan bangsa kita dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Nanti siang maksud saya, Bapak Ibu Saudara, agar mereka merasakan, saudaraku, kerajaan surga menyentuh mereka. Kerajaan surga kuasanya menyembuhkan mereka, Bapak Ibu Saudara ya. Kerajaan surga memberikan damai sejahtera bagi bangsa kita. Mari kita berdoa.